Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Maulana Rasid dengan NIM 3523106636, Prodi Teknik Industri. Saya sebagai reviewer, tanggal reviewnya 27 Oktober 2024. Di sini saya mereview jurnal dengan judul Penilaian Risiko K3 pada proses fabrikasi menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau disingkatnya hierarki. Pada jurnal ini terdapat 3 penulis, yang pertama Ade Gika Semarandana, yang kedua Ade Momon, ketiga Jauhari Arifin. Terus jurnal dipublishnya di jurnal Intech Teknik Industri Universitas Serang Raya, folder halamannya Pol 701, halaman 56 sampai 62. Untuk tahunnya 29 Juni 2021. Yang bawahnya ini adalah eh, daftar pustakanya. Artikel jurnal ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan serta saran. Latar belakang pada jurnal ini adalah PT Trijaya Teknik Karawang merupakan perusahaan engineering yang bergerak di bidang fabrikasi, machining, dan part stamping. Aktivitas produksi yang sudah berjalan kurang lebih hampir 11 tahun masih mempunyai potensi kecelakaan yang berdampak pada pekerja. Identifikasi bahaya diperlukan untuk memastikan keamanan proses produksi, baik bagi pekerja, peralatan, dan lingkungan dari terjadinya kecelakaan kerja, kata Putranto 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuannya mengidentifikasi potensi bahaya yang ada dalam proses fabrikasi di PT Trijaya Teknik. Kedua, mengukur tingkat risiko pada berbagai proses seperti stamping, welding, milling, dan lainnya. Yang ketiga, mengusulkan strategi pengendalian risiko untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, mengapa saya mereview jurnal ini? Karena jurnal ini relevan dengan isu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, khususnya di sektor industri manufaktur, topik hierarki, hazard identification, risk assessment, and risk control. Penting karena memberikan langkah konkret untuk meminimalisir kecelakaan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan mereview jurnal ini, kita dapat memahami penerapan metode hierarki dalam identifikasi resiko dan solusi efektif di PT Trijaya Teknik. Tinjauan pustaka ini adalah pertama ada hierarki, digunakan sebagai metode identifikasi dan pengendalian risiko dalam lingkungan kerja, mengkategorikan risiko dalam tingkat rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan matriks likelihood dan severity yang membantu menentukan prioritas pengendalian. Saya akan menjelaskan metode hierarki ini apa sih sebenarnya? Nah, metode hierarki ini merupakan salah satu metode yang efektif terkait dengan identifikasi dan pengendalian risiko sebagai bagian dari upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Metode ini sebagai proses penentu probabilitas seperti kemungkinan dan konsekuensi dari peristiwa berbahaya yang diidentifikasi dan risikonya bagi pekerja. Hierarki membagi prosesnya menjadi beberapa tahapan, yaitu mengklasifikasi jenis pekerjaan, mengidentifikasi jenis bahaya, melakukan penilaian risiko, dan menentukan peringkat risiko. Dari implementasi hierarki ini mampu membagi beberapa jenis risiko ke dalam kriteria risiko ringan, risiko sedang, risiko tinggi, dan risiko ekstrim. Pengkategorian ini memudahkan penentuan pengendalian risiko yang dilakukan prioritas pengendalian risiko sesuai dengan hierarki, mampu meminimalkan risiko yang ada melalui penurunan nilai risiko yang ada di penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan survei kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 5 orang, yaitu satu orang stamping, satu operator welding, satu operator bubut, satu operator milling, dan satu operator cutting.
Untuk alat penilaiannya, risiko yang berupa peringkat matriks risiko yang merupakan kombinasi dari parameter likelihood pada tabel 3 dan severity yang sampingnya. Nah, kriteria likelihood ini tingkatnya ada 5, 4, 3, 2, 1. Maksud dari tingkat 5 ini, uraiannya hampir pasti terjadi, terus keterangannya dapat terjadi dalam kondisi normal. Tingkat yang satu artinya jarang sekali keterangannya dapat terjadi dalam keadaan tertentu. Untuk penjelasan kriteria severity, kurang lebih sama seperti ini, tingkatannya ada 5, 4, 3, 2, 1. Yang 5 uraiannya bencana, terus keterangannya mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan kegiatan selamanya. Berarti ini sudah di tingkat resiko yang sangat ekstrim. Terus tingkat kesatunya ada tingkat signifikan. Keterangannya kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia. Tabel keempat ada matriks resiko. Kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus konsekuensinya tidak signifikan, kecil, sedang, berat, dan bencana. Dari maksud TSR ini maksudnya ini resikonya ekstrim, T ini resikonya tinggi, S ini resikonya sedang, dan R ini resikonya rendah. Hasil dan pembahasan ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi bahaya, yang kedua ada penilaian risiko, dan yang ketiga ada pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi bahaya. Penelitian ini mengidentifikasi bahaya di 5 proses utama di PT Tri Jaya Teknik, yaitu stamping, welding, milling, cutting, dan bubut. Setiap proses ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Contoh identifikasi bahayanya, stamping. Resiko terpotong dan terjepit mesin. Yang kedua, welding, paparan sinar ultraviolet dan percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran atau luka bakar. Yang ketiga ada milling, cedera akibat tersangkut di mesin atau terkena percikan serbuk logam. Dan yang terakhir ada cutting, resiko kaki tersandung dan tangan terpotong. Mungkin saya akan menjelaskan dari stampingnya dulu mengapa bisa terjadinya resiko terpotong dan terjepit mesin. Karena pada mesin stamping ini jarak antar mesinnya hanya 90 cm. Proses stamping juga mempunyai jenis bahaya ergonomi dengan potensi bahaya cedera pendengaran. Mungkin karena penerapan ergonominya yang kurang di sana dapat menyebabkan risiko terpotong dan terjepit mesin. Terus untuk yang welding, pada saat proses pengelasan, pekerja terkadang melepas kacamata khusus las. Hal ini menyebabkan mata pekerja terkena radiasi sinar las dari proses pengelasan. Proses pengelasan dapat menimbulkan percikan api. Percikan api pengelasan mempunyai potensi ledakan atau kebakaran. Asap pengelasan juga mempunyai potensi yang membahayakan pernapasan pekerja. Jadi pada welding ini sangat bahaya karena percikan api dapat menyebabkan kebakaran atau luka bakar. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan metode matriks yang mengukur kemungkinan terjadinya risiko likelihood dan tingkat keparahan dampaknya. Berarti likelihood ini mengukur kemungkinan terjadinya risiko, severity ini tingkat keparahan dampaknya. Pada metode hierarki yaitu penilaian risiko tahap selanjutnya, penilaian ini digunakan untuk mengetahui tingkat risiko dari bahaya yang telah diidentifikasi. Contoh risiko tinggi dan ekstrim. Risiko ekstrimnya saya ambil contoh satu yaitu kebakaran akibat korsleting atau percikan api pada saat welding. Risiko tingginya cedera pendengaran dalam stamping dan pekerja tersengat listrik. Pada tabel 5 ini penilaian potensi bahaya pada PT Tri Jaya Teknik. Contoh proses stamping. Hazard identification-nya terbentur bodi mesin stamping, jenis bahannya di mekanik, L2C1S2, risk levelnya di low risk. Terus proses welding terkena radiasi sinar ultraviolet, berarti di jenis bahayanya kimiawi, L-nya 1, C-nya 1, S-nya 1, berada di low risk. Terus kita yang terakhir saja, proses cutting, tersandung batang besi, berarti jenis bahayanya di mekanik, L-nya 2, C-nya 2, S-nya 4.
berada di level low risk. Data ini dimasukkan ke presentase risk assessment, diolah datanya untuk keterangannya ada di bawah. Dari hasil perhitungan tercatat sebanyak 30 kasus potensi bahaya yang ada di PT Trijaya Teknik dengan persentase tiap resikonya yaitu sebanyak 43% atau 13 kasus potensi bahaya dengan resiko rendah atau low risk. Berarti 43,43 ini ada 13 kasus di low risk, lalu sebanyak 13% atau 8 kasus potensi bahaya dengan resiko sedang yaitu di medium, berarti di medium ini ada 8 kasus potensi bahaya. Selanjutnya, sebanyak 30% atau 9 kasus potensi bahaya dengan resiko tinggi. Berarti di 30% ini atau berwarna biru, high risk ini ada 9 kasus potensi bahaya. Dan yang terakhir, sebanyak 13% atau 4 kasus potensi bahaya dengan resiko ekstrim. Berarti di warna merah ini atau extreme risk, dia terdapat 4 kasus potensi bahaya. Yang ketiga ada bagaimana cara mengendalikan resikonya. Potensi bahaya yang terdapat di PT Trijaya Teknik kemudian dibagi menjadi 5 jenis sumber bahaya, yaitu bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya fisik, bahaya kimiawi, dan bahaya ergonomi seperti yang sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya. Terus pengendalian risikonya berfokus pada 3 aspek. Yang pertama ada engineering, menambah peralatan keamanan seperti pelindung mesin pada proses bubut. Yang kedua administrasi, menerapkan SOP dan peringatan. Ketiga di setiap proses. Yang ketiga alat pelindung diri atau APD, mewajibkan pekerja menggunakan sarung tangan, earplug, dan masker untuk meminimalkan risiko. Terus ada tabel 6 ini pengendalian potensi bahaya di PT Trijaya Teknik. Pada saat proses stamping, hazard identification-nya terjepit mesin stamping, sudah berada di level high risk. Pengendaliannya adalah dengan memasang display K3, bahaya terjepit atau terpotong. Kita ambil contoh di milling, pada saat proses milling, hazard identification-nya tergulung putaran mata pahat mesin milling. Berada di level high risk, pengendaliannya menggunakan APD, yaitu sarung tangan kulit. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, terdapat 30 potensi bahaya di berbagai proses produksi dengan kategori resiko rendah 43,4%, resiko sedang 13,3%, resiko tinggi 30%, dan resiko ekstrim 13,3%. Penggunaan alat pelindung diri atau APD, teknik engineering, dan administrasi SOP dapat membantu mengurangi potensi bahaya. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini menurut saya secara konferensi membahas penerapan metode hierarki dalam menilai dan mengendalikan risiko K3 di lingkungan kerja aplikasi PT Trijaya Teknik. Beberapa kelebihan dari jurnal ini antara lain, yang pertama, pendekatan yang terstruktur. Penelitian ini menyajikan proses hierarki secara runtut, mulai dari identifikasi bahaya hingga penentu tingkat risiko yang memudahkan pemahaman membaca. Kedua, data risiko yang detail. Dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi 30 potensi risiko, jurnal ini memberikan gambaran lengkap tentang bahaya kerja dan tingkat risiko pada setiap proses kerja. Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan menurut saya. Keterbatasan jumlah responden. Pengguna hanya 5 responden, mungkin kurang representatif untuk menggambarkan keseluruhan risiko dalam proses fabrikasi, mengingat beragamnya jenis pekerja dan potensi bahaya. Yang kedua, kurangnya pembahasan tindak lanjut. Jurnal ini memberikan panduan dasar dalam pengendalian risiko, tetapi tidak pembahasan mendalam tentang upaya tindak lanjut atau monitoring keberhasilan dari pengendalian risiko yang diterapkan. Selanjutnya, saran saya selaku reviewer, yang pertama ada penambahan jumlah responden. Sebaiknya dilakukan pengumpulan data dari jumlah responden yang lebih banyak atau bervariasi untuk memperkuat hasil analisis risiko. Yang kedua, pengembangan sistem monitoring K3. Selain identifikasi dan pengendalian, penelitian ini lebih
lanjut perlu mencakup evaluasi efektivitas dari pengendalian risiko, misalnya dengan studi longitudinal untuk melihat penurunan insiden kerja setelah penerapan metode hierarki. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pendalaman aspek budaya ketiga. Penelitian lanjut bisa meneliti faktor budaya ketiga di perusahaan tersebut, termasuk pelatihan berkelanjutan dan kepatuhan pekerja terhadap SOP untuk memaksimalkan implementasi keselamatan kerja di masa yang akan mendatang. Untuk daftar pusakanya sudah saya cantumkan pada slide ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.